Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita kembali lagi membahas tentang tafsir pajak penghasilan yang di dalamnya nanti saya akan memasukkan materi-materi terkait Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan. Ya, kita akan campurkan, gabungkan dengan Undang-Undang yang nomor 36 tahun 2008. Baik, kemarin kita sudah membahas di video sebelumnya sampai dengan huruf I ya, objek pajak yang sampai dengan huruf I. Pasal 4 ayat 1 itu mengatur keseluruhan penghasilan yang menjadi objek pajak. Apakah itu nanti akan mendapatkan fasilitas final penghasilannya ya, ataukah nanti itu mendapatkan fasilitas sebagai non objek pajak? Itu nanti akan diatur lebih lanjut di pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 ayat 3 ya. Nah, kali ini kita akan kupas di huruf C ya, huruf C. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Ya, berkala. Nah, ini seperti halnya orang yang menerima pensiunan, setiap bulan mendapatkan penghasilan rutin. Penghasilan ya, tambahan kemampuan ekonomis. Sama dengan pensiun, tiap bulan dapat. Maka ini juga merupakan objek pajak penghasilan ya, simpel ya. Yang kedua, keuntungan karena utang yang dibebaskan. Utang yang dibebaskan. Misalkan hari ini saya mendapatkan fasilitas gara-gara Covid, gara-gara pandemi, maka di bulan Oktober tahun 2020 atas hutang saya di Bank Mandiri misalnya. Bank Mandiri memutuskan piutang atas nama Nurkholis ini Bank Mandiri membebaskan. Maka buat saya hutang itu akan menjadi penghasilan. Kenapa? Dahulu ketika saya mendapatkan uang itu kan tambahan kemampuan ekonomis yang semestinya hari ini saya bayarkan, saya nggak bayar. Maka itu betul-betul akan menjadi tambahan kemampuan ekonomi kita. Hingga orang yang dibebaskan hutangnya itu bagi orang yang berhutang tadi itu menjadi objek pajak. Ya, apakah langsung dikenakan saat dia dibebaskan? Tidak. Cukup masukkan di SPT tahunan saja. Misalkan nih, karena pandemi corona, usaha kita rugi 500 juta. Rugi nih. Ya, di laba rugi kita, di akuntansi kita ada kerugian 500 juta. Lalu hutang kita dibebaskan 300 juta. Ada rugi 500, ada penghasilan yang dianggap itu tadi ya, hutang yang dibebaskan dan dianggap sebagai penghasilan 300. Ujungnya masih ada kerugian 200. Maka kita tetap tidak dikenai pajak penghasilan. Ya, jadi ini hanya memasukkan sebagai, mengkategorikan sebagai penghasilan. Hitung pajak apa tidak? Ya nunggu akhir tahun. Secara gunggungan itu nanti plus atau masih minus. Kalau plus ya kena pajaknya di akhir tahun ya. Nah, maka salah satu kewajiban perbankan yang membebaskan hutang kepada nasabahnya adalah agar diakui sebagai biayanya perbankan, maka di SPT bank yang bersangkutan harus dibuat daftar nominatif yang menunjukkan si A, si B, si C nasabah debitur ini dihapus hutangnya. Apa tujuannya? Ini nominatif ini kan masuk di kantor pajak nanti. Dilampirkan di SPT, nanti akan direkam di kantor pajaknya Bank Mandiri misalnya. Lalu kantor pajak Bank Mandiri akan mengupload, akan mengirimkan, men-forwardkan informasi ini ke kantor pajak masing-masing nasabah. Lalu kantor pajak akan menguji, loh ini ada nih, Nurkholis dibebaskan 300 juta. Lalu diceklah SPT Nurkholis ini. Oh ternyata belum masuk. Maka wajib pajak ini nanti akan dipanggil oleh kantor pajak, disurati oleh kantor pajak. Anda mendapatkan pembebasan hutang, tapi di SPT Anda belum masuk sebagai penghasilan. Ya, itu gunanya daftar nominatif yang harus dilampirkan oleh bank atau pihak-pihak yang menghapus piutang. Ya, oke kita lanjutkan. Yang ketiga itu dari selisih kurs, keuntungan selisih kurs. Ya, keuntungan. Nah, kapan timbul keuntungan? Ya karena kita pegang aset berupa valuta asing, dolar misalnya. Misalnya nih, misalnya ini awal tahun ya,
awal tahun 1 Januari misalnya, kita punya US dollar ya senilai 100 US dollar. Ya. Nah, nilai 100 ini kalau secara rupiah pada tanggal 1 misalnya rupiahnya adalah kursnya adalah 1 dolar sama dengan 15.000 misalnya. Maka pada hari ini secara rupiah 100 dolar kita itu nilainya adalah berapa ini? 1.500.000 ya, 1.500.000 atau 1,5 miliar misalnya. Nah, secara akuntansi kita kan harus menyajikannya dalam bentuk mata uang rupiah. Maka yang dolar ini bisa uang kertasnya itu bisa dia rekening banknya, bisa piutangnya yang wujudnya dolar ini harus kita nilai dalam mata uang rupiah. Maka di jurnal kita akan ada rupiah 1,5 miliar. Ya. Lalu di akhir tahun misalnya, akhir tahun nih, kan kita harus menilai berapa perusahaan kita punya hak dan kewajiban. Ya. Punya aset dan punya liability. Maka dihitung nih di akhir tahun kita masih pegang nih aset yang 100 ini. Ya. Ini masih kita pegang duitnya, nggak berubah, nggak bergeser di tempat kita. Nah, karena akuntansi kita harus menyajikan berapa nilai hak dan kewajiban kita, maka di akhir tahun kita harus mencatat kembali. Yang dulu nilainya kursnya 15.000, kalau ternyata akhir tahun kursnya menjadi 20.000 rupiah misalnya, maka nilai dolar kita sebetulnya adalah 2 miliar. Ya. Nah ini. Jadi ada kenaikan nih. Berapa kenaikannya? 500.000 ya. Kenaikannya 500.000 atau 500 juta, terserah ya. Intinya ada kenaikan, dan kenaikan itu namanya adalah laba selisih kurs. Secara akuntansi kita harus catat. Nah, pajak mengatakan ya, menetapkan bahwa keuntungan selisih kurs ini merupakan objek pajak. Ya, demikian sampai huruf L ya tafsir pajak kita. Kita akan lanjutkan kembali di lain video. Nanti akan kita mulai dari huruf M ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.